Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah dari rumah. Mari kita naikkan pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema. Kalau kita lihat bahwa hari-hari ini banyak sekali orang yang dicobai, bahkan dari pengalaman-pengalaman apa yang dialami oleh Yesus, dia juga mengalami pencobaan-pencobaan. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 13, kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik.
Jadi kalau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, pada waktu Yesus ada di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Karena pada waktu itu dia berdoa puasa. Tetapi iblis mencobai dia. Tahukah saudara bahwa pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus itu tidak mempan, tidak berdampak sama sekali. Karena Yesus tahu bahwa yang namanya pencobaan yang dilakukan oleh iblis, itu Yesus tahu bagaimana cara menghadapinya. Tetapi kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan dari Lukas ini, Lukas pasal 4 ayat 13 ini, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, perhatikan baik-baik pada waktu Yesus dicobai tidak mempan oleh iblis, lalu dia berkata dia menunggu waktu yang baik. Sekarang yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Nah, hari ini kita akan belajar dari poin-poin di manakah, kapankah waktu yang baik bagi iblis untuk mencobai manusia. Yang pertama adalah lewat keinginan daging. Nah, kalau kita pelajari dari firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi iblis tahu dari mana orang dicobai oleh iblis, dari keinginannya. Keinginan berbuat dosa. Jadi keinginan itulah iblis tahu, wah ini orang ini nih lagi mau berbuat dosa nih. Jadi iblis itu tahu. Maka itulah kesempatan bagi iblis untuk memperdaya orang-orang dicobai oleh dia. Nah, hari ini kekasih Tuhan, supaya Anda boleh menang dari pencobaan itu, maka Anda harus mempelajari apa yang dilakukan Yesus di padang gurun. Dia selalu berkata, ada tertulis. Jadi firman Tuhan itulah yang menolong kita, menguatkan, meneguhkan kita supaya kita menang atas pencobaan itu. Nah, tetapi hari ini kita belajar yang pertama bagaimana caranya, atau bagaimanakah kesempatan apakah yang dicari oleh iblis sehingga dia bisa mencobai kita sebagai manusia. Yang pertama tadi adalah lewat keinginan kita, keinginan yang berdosa. Nah, beda keinginan dengan kebutuhan. Kalau keinginan nih, misalnya contoh nih, Anda kepingin misalnya barang-barang tertentu yang branded, misalnya harganya mahal gitu ya. Ada orang yang sudah pakai semuanya, lalu Anda bilang, wah ini saya pingin juga nih, tapi belum punya duit. Gesek kartu kredit, iya kan? Gesek lagi, akhirnya yang terjadi adalah utang. Wah, udah stres nih gara-gara banyak utang. Gara-gara apa? Keinginan daging, keinginan mata. Itulah kesempatan bagi iblis untuk mencobai manusia. Nah, jadi kekasih Tuhan belajar supaya kita senantiasa boleh tahu bagaimana supaya keinginan kita itu senantiasa kita tanya sama Tuhan, benar enggak ini? Ya, kalau memang ini keinginan membuahkan dosa, jangan dilakuin supaya iblis tidak ambil bagian di dalam keinginan itu. Lalu yang kedua, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, kapankah iblis itu menunggu waktu yang baik, mencobai orang, mencobai manusia, mencobai anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah pada waktu manusia itu ragu akan Tuhan. Pada waktu manusia itu ragu akan kuasa Tuhan, ragu akan pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-38,
Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Jadi makanan empuk iblis mencobai manusia, mencobai anak-anak Tuhan adalah pada waktu mereka ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Apalagi misalnya kalau kita pelajari dari kejadian-kejadian ini, maka kita akan tahu apa sebabnya kenapa manusia itu dicobai oleh iblis pada waktu kapan? Pada waktu dia ragu-ragu akan Tuhan. Ya, apalagi kalau dengan virus corona ini misalnya kita nggak tahu nih. Kenapa ya Tuhan kok ini nggak didengar doa saya? Kenapa ya Tuhan kok keadaan makin terpuruk begini? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi ragu-ragu akan Tuhan. Kalau Anda ragu-ragu dengan Tuhan, maka itulah kesempatan bagi iblis untuk mencobai Anda, untuk menggoda Anda. Waktu kapan? Waktu Anda ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Lalu yang berikut kita pelajari di poin yang ketiga, manusia itu ditipu oleh iblis lewat dustanya. Nah, kalau iblis ini kan bapa dari pendusta. Dia menipu Anda, dia membohongi Anda. Nah, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, kesempatan yang baik bagi iblis untuk mencobai manusia, untuk mencobai anak-anak Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Nah, jadi ketika dia misalnya mencobai Anda, kapan itu waktu yang pas bagi dia adalah waktu Anda dikibuli oleh dia. Lewat apa? Lewat dustanya. Anda terpengaruh. Misalnya contoh, kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin berhasil, kamu nggak mungkin berhasil. Nah, ketika Anda mendengar hal itu, maka yang terjadi adalah Anda menjadi ragu-ragu dan Anda kena tipu dari iblis. Nah, masuk dari situ, dari keraguan-raguan Anda, kena tipu. Pada waktu Anda ditipu oleh iblis, maka dia mengambil kesempatan untuk mencobai Anda. Jadi yang ketiga, kapankah iblis itu mencobai Anda? Waktu yang baik bagi iblis mencobai Anda pada waktu dia mendustai Anda, lalu Anda percaya. Nah, di situ dia mulai mencobai Anda. Lalu yang berikut kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan. Yang keempat adalah ketidaktaatan. Jadi yang berikut adalah bagaimana iblis mencobai manusia pada waktu tidak taat. Nah, kalau kita melihat dari Yunus pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, nah kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi apa yang terjadi? Yunus tidak menurut. Tidak nurut dia sama Tuhan. Tidak taat. Nah, pada waktu dia taat, Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi kemana? Ke Tarsis. Maka pada waktu dia berangkat ke Tarsis, yang terjadi adalah dia naik kapal. Pada waktu dia naik kapal, maka kapal itu diombang-ambingkan, hampir terpukul karam. Maka apa yang terjadi? Dia bilang, buanglah saya ke laut, karena gara-gara sayalah maka kapal ini akan terombang-ambing. Jadi sebenarnya iblis itu masuk dari mana? Masuk dari ketidaktaatan Yunus.
Nah, sering sekali iblis mencobai kita dari mana? Dari ketidaktaatan kita. Maka hari ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa boleh taat kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, bagaimana caranya kita menghadapi pencobaan? Nah, saudaraku yang kekasih, sebelum saya jelaskan bagaimana caranya kita menghadapi pencobaan, mari kita mendengarkan pujian yang berikut ini. Tuhan, Kau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Kau ajaib bagiku. Tuhan, Kau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Kau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Kau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Kau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Baik, puji Tuhan, kita akan melanjutkan bagaimana caranya menghadapi pencobaan. Yang pertama adalah kenali pencobaan itu dan bersiaplah menghadapinya. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan 9, kita akan mempelajari di situ adalah ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita menghadapi pencobaan daripada si iblis? Kenali pencobaan itu.
Firman Tuhan ini mengingatkan kita sadar, berjaga-jaga dan lawanlah iblis. Jadi iblis itu dilawan gitu. Jadi kalau kita mengetahui bagaimana caranya kita melawan iblis, dengan cara apa? Dengan cara kuasa Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik, pelajari apa yang membuat kita dicobai oleh iblis. Kenali pencobaan itu masuknya dari mana. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita menghadapi setiap pencobaan dari iblis. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-27, kita akan pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi yang kedua, firman Tuhan ini mengingatkan kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Nah, jadi kalau dia misalnya masuk, dia mencobai Anda dengan keraguan-raguan Anda, atau dia masuk dengan kekecewaan, atau dia masuk lewat apa? Lewat tipu muslihat dia. Maka Anda itu jangan berikan kesempatan. Misalnya kecewa. Iblis paling senang itu masuk kepada orang yang suka kecewa. Jadi jangan berikan kesempatan bagi iblis. Saya tidak mau kecewa. Semua orang kekecewaan saya tolak dalam nama Yesus Tuhan. Nah, pada waktu kita menghadapi semua tantangan persoalan pergumulan ini, maka kita tidak mempan digoda oleh iblis, dicobai oleh iblis. Karena apa? Kita tidak memberikan kesempatan bagi iblis untuk mencobai kita. Jadi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini supaya kita senantiasa boleh kuat, boleh mampu bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita diberikan kemampuan, kemenangan oleh Tuhan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Biarlah firman ini menolong, menguatkan, meneguhkan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami belajar ada kesempatan-kesempatan yang baik bagi iblis untuk mencobai kami. Tetapi dari kebenaran firman-Mu hari ini kami boleh mengerti Tuhan. Supaya kami senantiasa Tuhan mengetahui kapan iblis masuk, kapan iblis mencobai kami. Bahkan firman-Mu hari ini menolong kami supaya kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencobai kami. Tuhan, kami berdoa hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Segala pekerjaan iblis yang senantiasa menggoda, mencobai anak-anak Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mereka boleh mengenali pencobaan itu, dari mana datangnya dan melawan iblis dalam nama Yesus. Dan kami juga boleh belajar supaya kami senantiasa tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kami boleh dibangun, dikuatkan, diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan setiap kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Oh, layak kau disembah, layak kau diagungkan Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Terima berkat dari Bapa kita dan angkatlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.